Kenapa? Kenapa wanita sini ketika diperkosa diam saja? Semua itu adalah murid-muridmu. Saya yakin mereka itu adalah orang yang sangat sakti-sakti, sakti mandraguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata putih, saya ucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada kalian semua ya. Ini saya ucapkan kepada 100 orang yang beruntung. Kemarin kita sudah membagikan 100 buku ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Yang belum dapat, mudah-mudahan doakan saja Mr. X punya banyak rezeki, karena nanti kalau ada rezeki lagi kita akan bagikan buku-buku yang berisi doa-doa pusaka ya, yang biasa Mr. X bacakan dan sangat ampuh untuk menangani segala masalah kalian. Bahkan segala masalah yang ada di dunia ini bisa teratasi dengan doa-doa yang ada di dalam buku tersebut, asal kita benar-benar ikhlas dan benar-benar yakin atas pengamalan yang kita lakukan. Entah itu kita sakit parah, entah itu apa, ada saja pasti Gusti Allah kita ataupun pasti Tuhan kita akan memberikan petunjuk. Misalkan kita sakit apa, yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan petunjuk lewat doa-doa tersebut, karena ketekunan kita. Seperti itu teman-teman. Yang jelas kita harus yakin, tekun, jangan mudah menyerah. Yakinnya itu jangan setengah-setengah, fokus ya dalam membaca doa tersebut. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah juga selama ini Mr. gunakan doa-doa yang Mr. amalkan, itu semuanya berjalan dengan lancar teman-teman. Mungkin ya kalian pertama kali dulu itu merasa kayak kok ini nggak ada tanda-tanda, oh ini nggak ada tanda-tanda. Jangan menyerah teman-teman, karena Mr. pernah mengalami hal seperti itu. Jangan menyerah. Akhirnya ketika titik terakhir hampir saja menyerah, Allah membukakan jalan ya. Jadi Allah tahu titik di mana kita akan mengalami kesuksesan, titik di mana kita akan mengalami hal ujian seperti itu teman-teman, dan titik di mana kita akan dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalahnya. Dan alhamdulillah ini saya sudah berada di lokasi yang memang sangat mengerikan menurut saya. Tapi kenapa saya di sini? Ya, ini adalah kekuasaan dari zaman dahulu. Ini adalah dari kekuasaannya area Kian Santang, teman-teman. Nah, ini kenapa saya berada di sini? Ya, ini karena tadi siang, ya, tadi siang persis sekali tadi siang itu saya dapat laporan kalau ada tindakan pemerkosaan di tempat ini. Ya, tetapi anehnya lagi, ya, itu yang memperkosa itu mengaku ya, karena mungkin memiliki rasa bersalah kepada orang tersebut ya. Orang tersebut katanya itu dia ada di sini, dan setelah melakukan pelaporan bahwa ternyata setelah polisi menyelidiki tidak ada yang diperkosa di sini, tapi mereka semuanya pelaku pemerkosaan itu mengakuinya, semuanya mengakuinya. Nah, ini yang keanehan. Kalau menurut saya itu yang diperkosa itu bukan manusia ya. Yang pertama, yang kedua itu karena di sini itu ada desa goibnya juga teman-teman, yaitu desa di mana para leluhur zaman dahulu itu kayak melakukan ritual keabadian. Jadi kalau mereka mati, mereka akan hidup tetap di daerah sini. Bahkan di daerah sini pun kalau dibangun rumah, ya, tidak hanya rumah teman-teman. Kalian coba saja bikin sebuah gubuk di sini, kalian tidur di sini, nanti akan ada banyak yang bertamu kepada kalian. Nah, ini kronologinya gini. Kenapa orang tersebut bisa memperkosa seorang wanita? Katanya itu wanitanya itu cantik sekali ya, pakai bajunya itu segini, sebelahan dada kayak gini, terus ya kayak orang kerajaan zaman dulu lah ya, sininya pundak sini kelihatan ya, makanya menggoda sekali ya, mungkin seperti itu. Dan akhirnya karena nggak kuat dengan nafsunya, terjadilah seperti itu. Dan dia merasa karena mungkin dia itu orangnya ya agak bener, cuman salah jalan aja, dia melaporkan dirinya kalau saya bisa memperkosa di sini, dan ternyata di sini tidak ada siapa-siapa. Dan sementara orang itu dibebaskan karena mungkin dikira polisi halu, karena nggak mungkin ada wanita di sini kecuali
wanita itu memang tipikal pendaki atau apa, tapi kok pakaiannya kerajaan. Nah, ini yang menjadi keanehan, dan belum ada laporan dari pihak wanita yang merasa diperkosa oleh orang tersebut. Nah, itu saya harus mencari tahu tentang hal kebenaran di sini. Tapi yang saya takutkan di sini itu ada suatu yang saya dengar itu kayak leluhur, tapi dia itu sangat galak sekali. Bahkan kalau seseorang pria datang ke tempat ini yang memiliki ilmu, itu akan dibabat habis oleh beliau. Jadi harus tak punya ilmu gitu teman-teman. Nah, ini misalnya di sini agak sedikit takut. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ayo teman-teman. Horor, benar-benar horor tempatnya. Karena ini adalah jalur yang hanya khusus untuk pendakian ataupun perburuan teman-teman. Hanya perburuan dan pendakian. Bahkan pendakian jalur ini tidak, bahkan jarang sekali ya. Kebanyakan yang lewat sini tuh hanya orang penembak ataupun memburu hewan liar gitu teman-teman. Makanya rumput sampai tinggi-tinggi seperti ini nih, liar sekali. Astagfirullah. Saya kayak melihat sesuatu di depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di kamera kelihatan nggak Bang Indra? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya, saya buka dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa itu yang di depan? Siapa? Jenis makhluk apa itu kau? Hah? Assalamualaikum. Kenapa bisa? Benar kan? Saya diserang. Aduh. Wah, sakit juga ini serangannya. Hati-hati. Assalamualaikum. Oke. Hati-hati. Dia sudah bersiap-siap. Kayaknya mau menyerang ini. Saya buat tameng dulu ya Bang Indra ya. Ayo. Astagfirullahaladzim. 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 Oh. Saya nggak mengganggu. Oh. Jadi kamu tahu tujuan saya ke sini? Iya.
Saya hanya ingin membuktikan apakah benar ada wanita yang diperkosa di sini. Dari golongan mana? Oh, golongan kamu. Allahu Akbar. Jadi kamu tertua di sini. Kenapa engkau menyerang saya? Oh, jadi karena bicara saya itu terlalu lantang. Astaga. Kenapa? Kenapa wanita sini ketika diperkosa diam saja? Semua itu adalah murid-muridmu. Saya yakin mereka itu adalah orang yang sangat sakti-sakti. Sakti Mandraguna. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Janganlah. Allah. Tidak menginginkan adanya hal seperti itu lagi. Biarlah manusia dengan manusia, alammu setengah manusia dengan setengah manusia. Jangan dipadukan lagi antara manusia dengan alam setengah manusia. Saya nggak mau. Jadi teman-teman, ini kakek tua ini sudah menempuh akhirnya, teman-teman. Jadi kakek tua ini ataupun yang tertua di sini, leluhurnya itu berkata bahwa kenapa dia rela diperkosa dan diam saja. Ternyata ingin memiliki pewaris, teman-teman. Ternyata hidup yang setelah mati yang diajarkan oleh leluhur beliau dan hingga temurun ke sekarang mati dengan sempurna, teman-teman. Maka dari itu wanita yang ada di sini harus berhubungan dengan manusia seutuhnya dan akan melahirkan keturunan yang akan mengganti. Dipersilahkan untuk melakukan hal itu di sini, ya, nggak peduli entah itu orangnya baik atau buruk. Yang penting ada garis keturunan di alam setengah manusia. Apa Bang Indra? Ada yang lempar saya tadi, Mister. Iya, Bang Indra itu lagi digoda. Jadi keturunan dari Eyang ini, ya, dia ini ingin memiliki banyak pewaris. Astagfirullahaladzim. Jadi satu desa setengah manusia yang ada di sini itu semua murid kamu. Allahu Akbar. Kenapa tidak dilakukan dengan kamu saja? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kenapa? Saya harus mendekat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Pak Indra. Di samping Pak Indra itu sudah ada wanita yang menunggu Pak Indra. Ya, bodinya itu lumayan seksi. Astagfirullah. Kok kayak kenal ya. Raut wajahnya kayak kenal. Siapa, Mister? Itu yang di samping kamu. Allahu Akbar.
Kenapa? Kenapa bisa mirip sekali? Kamu tidak bohong. Jadi dia juga muridmu. Allahu Akbar. Teman-teman, ini yang di samping Bang Indra, ya, itu adalah suatu tokoh yang sangat terkenal. Dia adalah seorang wanita pahlawan di zaman kerajaan. Dia itu sangat cantik. Ternyata dia juga muridnya dia. Dia hidup setengah mati, ya, atau bisa dikatakan di alam setengah manusia. Dia berdampingan dengan Bang Indra. Kayaknya dia menyukai Bang Indra. Makanya saya agak familiar dengan wajah beliau. Jangan-jangan saya mau dibawa oleh misal. Enggak, kalau dibawa enggak. Paling Bang Indra minta disumbangkan ininya. Apanya? Hah? Apanya misal? Air kenikmatannya. Oh, buat itu ya, nampak turunannya. Iya. Saya tidak mengizinkan hal ini. Meskipun alammu berbeda, ya, dengan alam yang manusia lakukan, alami, tapi tidak bisa. Karena hal noda itu terjadi di alam dunia nyata, beda dengan di alammu. Kalau hal itu terjadi di alam buatanmu sendiri, Allah masih meridhoi. Karena Allah pernah bersumpah, Allah pernah berkata kepada suatu makhluk, boleh kalian bermaksiat, tapi jangan di alam buatanku sendiri. Seperti itu. Jangan di sini. Saya tidak mengizinkan tanah-tanah di sini menjadi kotor, meski hanya untuk kepentingan kelompokmu saja. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau. Saya akan tutup tempat ini. Saya akan tutup, meskipun saya harus bertarung dengan kamu. Entah itu kamu guru dari Kian Santang. Saya tahu engkau adalah guru juga dari Sang Kian Santang. Tapi kau tidak bertahan lama dengan dia kan? Karena dia tahu ajaranmu itu meskipun baik, tapi agak sedikit menyesatkan. Saya harus tutup tempat ini. Mau bertarung? Saya tidak mau bertarung. Saya ingin menutup tempat ini dengan duniamu. Astagfirullahaladzim. Atas izin Allah, atas kuasa Allah. La ilaha illallah. Atas izin Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, aman teman-teman. Udah beres ya. Sementara sang guru Astagfirullahaladzim. Bang Indra, oh ya, di sampingmu nggak hilang ya? Kenapa ini? Jangan muter Bang Indra. Kalau dia muter, dia ikut muter juga. Bang Indra, letakkan kamera. Bang Indra ke sini, ikut saya. Saya ingin ngobrol dengan wanita itu. Padahal sudah saya tutup loh. Ini era zaman kerajaan itu ilmunya memang hebat-hebat teman-teman. Wah, luar biasa. Jangan terlalu bergerak, oke? Oke. Dia di samping kananmu. Gak usah takut. Ini saya merinding loh. Gak apa-apa, jangan bergerak. Nanti dia ikut bergerak. Dia sedang membayangimu. Sandiko. Kenapa kamu tidak ikut menghilang?
Oh, seperti itu. Saya sebagai cucu-cucumu, entah itu yang keberapa, saya ucapkan banyak terima kasih atas perjuanganmu untuk mendirikan tanah Nusantara ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, maaf. Jadi saya prasangkanya salah dari tadi. Allahu Akbar. Maafkan saya. Iya. Allahu Akbar. Jadi kenapa dia mengikuti Bang Indra? Kenapa, Mister? Ini Bang Indra menggunakan peniti seperti ini. Oh iya. Jadi dia mau peniti ini apa gimana, Mister? Enggak, itu peniti ibarat kalau zaman dahulu itu kayak sesuatu hal yang digunakan untuk mengikat. Oh iya, iya. Iya, seperti itu. Jadi, nah setelah Bang Indra lepas, oh ya Sendiko. Alhamdulillah dia pergi, teman-teman. Karena peniti, hati-hati kalau tengah malam di hutan kayak gini, nanti akan ada banyak yang mengikuti. Makanya di zaman era dulu itu kalau peniti itu harus ada dunglo bengle kalau nggak salah. Dunglo belai itu apa, Mister? Suatu kayak racikan zaman kuno. Seperti itu. Ya. Ini kita kembali ke sini ya teman-teman ya. Ya. Oke, kembali ke sini. Sini Bang Indra. Nah, ya teman-teman, ini saya dan Bang Indra berhasil menutup tempat ini, dan sang pahlawan ataupun Nyi Pahlawan saya ingin menyebutkan, cuman takut terjadi sesuatu yang pro dan kontra, karena beliau itu sangat berjuang sekali, sangat berjasa sekali jasanya di tanah Nusantara ini teman-teman. Nah, ini saya sengaja menyamarkan nama dia, bahkan tidak menyebut namanya. Yang jelas saya menghormati beliau. Beliau itu kenapa di sini tidak ikut menghilang? Ternyata beliau itu adalah suatu orang yang berjuang dan meninggalnya itu di sini. Jadi beda. Kalau dia itu meninggal murni tanpa adanya hal yang bercampur tangan. Tapi kalau yang di sini ya bersama satu desa ini adalah meninggal tapi setengah mati. Jadi mereka bersama-sama waktu itu melakukan ritual meninggal bersama-sama. Jadi itu satu desa ya, Mister? Ya, satu desa melakukan ritual untuk meninggal bersama-sama. Jadi zaman dulu itu ilmunya melepas sukma dari dalam raga. Jadi mereka itu yang menjadi muridnya dia itu sukmanya dilepas. Jadi mereka hidup tanpa raga. Iya, iya. Seperti itu. Makanya saya berkata setengah manusia dan setengah ini. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka tahu waktu zaman itu mereka juga sudah tahu tentang hal ramal-meramal kalau mereka akan mati dalam jangka beberapa bulan saja waktu itu. Nah, kehebatan ruang waktu itu seperti itu. Jadi mereka melakukan ritual kematian di awal tapi akan memperpanjang hidupnya. Dan ini pun portal yang di sini yang sudah saya tutup itu akan terbuka lagi kalau ya ada seseorang yang membukanya, entah itu disengaja atau tidak. Ya, portal ini tidak bisa selamanya. Ya, dan kesaktian dari Eyang Buyut ini juga nggak bisa selamanya. Selama di dunia pasti ada masanya. Semuanya, entah itu bangsa jin atau apa, semua ada masanya, tidak mungkin tidak. Dan portal yang saya dirikan pun semuanya ada masanya. Kayak misalkan ini saya sudah pergi, ada orang sakti yang membuka tempat ini, maka terbukalah lagi. Nggak bisa selamanya tertutup seperti itu. Oke teman-teman, ini kayaknya untuk hari ini saya sudahi dulu ya, karena saya ingin membuat laporan kepada sahabat saya, yaitu dari aparat keamanan, bahwa
semua itu hanya fiktif. Saya ucapkan seperti itu, hanya bayangan belaka. Bahkan sosoknya itu tidak nyata. Jadi dia itu meniduri mereka, bukan dia saja, mereka meniduri wanita goib, bukan wanita asli. Untuk kata-kata saya yang tadi, ya memang yang saya sebutkan, Allah pernah berkata, ya, kalau kamu melakukan maksiat, jangan di tempat ciptaannya. Kenapa seperti itu? Ya, karena ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh dikotori. Maka kalau kamu mau bermaksiat, ciptakanlah di duniamu sendiri, supaya kamu terhindar dari hal-hal buruk, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melakukan hal yang ada di dunia ini. Maka kalau kamu memang benar-benar sakti, ingin berbuat yang tidak baik, maka kamu bikin duniamu sendiri. Ya, orang cerdas pasti tahu duniamu itu apa. Tapi jangan sampai terlampiaskan di dunia nyata. Astagfirullahaladzim. Mungkin sampai di sini saya menyerahkan diri, dan Bang Indra, Saya ucapkan undur diri. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penitinya mau dipakai lagi? Enggak, Mister. Enggak ya? Pegangin. Ya udah. Ayo Bang Indra, kita kembali.